aturan keras, nggak boleh kalau bawa ketahuan kita sita harus satu bulan kita kasihkan, nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya, kita harus bersahabat dengan ini. Bagaimana caranya ya? Dengan cara kita bagaimana mengemas pembelajaran kita libatkan ini sebagai salah satu alat untuk pembelajaran atau salah satu sumber untuk pembelajaran. Ya, contoh misalkan, jadi kan sudah menyusun modul ajar semua, sudah. Menyusun sendiri atau memodifikasi, atau bahkan tinggal ganti nama sama sekolah. Ya. Di modul yang sekarang ini aturannya adalah kita tidak harus mencantumkan materi di dalam modul gitu ya. Kita mencantumkan hanya cukup dengan linknya, ya, atau alamat-alamat yang ada di email atau di apapun atau di drive gitu ya. Itu hanya mencantumkan itu untuk susunan intinya dari modul lah. Kayak bacaan, kayak sumber sumber materi. Kalau kita misalnya dalam bentuk hard copy kan, atau dalam bentuk file, terus gimana Pak? Itu ada di lampiran, kan gitu ya. Nah lampiran itu banyak bentuk. Kita misalkan berbentuk soft copy-nya, ya, beberapa materi yang kita cantumkan. Atau tadi yang link itu. Nah link itu dibuka dengan apa? Dengan ini kan, salah satunya kan. Kalau mungkin anak-anak belum banyak yang membawa HP kan, bawa itu dengan ini. Nah itulah salah satu manfaat dari ini Bapak. Apalagi yang manfaat ini, misalkan kita membuat tugas diskusi, tugas kelompok, ya. Anak-anak kelas hari ini adalah tentang kaitan dengan ini, penyusunan iklan yang bahasa Indonesia sama Indonesia, ya, promosi, ya, ada Bu ya, promosi iklan. Coba anak-anak buat promosi iklan yang menarik, dibahas produknya apa, yang penting ada contoh yang dibuat sendiri gitu ya, yang untuk mempromosikan satu produk dengan HP, kan bisa. Kita pakai Canva, kan gitu ya, atau pakai PowerPoint, ada di sini kan bisa semuanya. Dan ini yang penting, saya mau membuka message jaringannya. Kita penggunaan teknologi HP ini dengan anak-anak kita lebih ketinggalan jauh. Coba Ibu bisa Canva kan? Bisa? Sama-sama membuat satu materi tampilan di Canva, jenengan dan kemudian sama anak-anak yang dengan ajari sekilas atau sesaat ya. Ketika nanti tugas membuat satu tampilan di Canva, kira-kira bagus siapa? Lebih kreatif mana? Anak-anak. Ya, anak-anak Bapak Ibu. Nah itulah, ayo. Mohon maaf bukan saya ngajarinya ya, ngajari jelek. HP kan resikonya banyak Pak, nanti kalau di dalam kelas dia buka macam-macam dari saya. Ibu bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita mengkondisikannya. Kalau dia sudah dalam awal ada rule-nya, ada aturannya ya, ada istilahnya hal yang ini disepakati ya, kemudian kita gunakan HP untuk tadi proses pembelajaran. Saya yakin akan lebih optimal. Termasuk misalkan kami ini, misalkan presentasi ya. Udah bagaimana HP ini bisa tertampil di sini kan bisa. Ini kan ada internetnya kan? Bisa. Tanpa pakai kabel bisa. Pakai apa Bu namanya? Screen SD screen bisa. Mirror screen bisa. SD screen bisa, atau lagi lain? Nah ini Ibu apa? Dulu apa? TKC? Iya. Nah, pantas. Itulah yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu bisa toh. Nah, hanya Bu Elva. Bu, misalnya Bu HP di sini bisa tampil di sini. Nah, itu jangan nanti nyantri kan? Ya, maksudnya apa? Itu teknologi Pak. Itu teknologi. Yang nggak mau siap. Ya, kita harus siap. Kalau kita nggak bisa menguasai semuanya karena faktor U, faktor U? Atau faktor yang lain, faktor E, ekonomi ya. Harusnya ekonomi dituntut di rumah harus banyak kebutuhan, banyak ini kita nggak ada waktu untuk belajar ya. Kita bisa belajar dari anak-anak kita saat belajar di kelas. Cara ini anak-anak saya yakin lebih paham, lebih cepat sih boleh. Dan
kita akui atau nggak akui, kita kasih banyak belajar terhadap anak. Jadi Bapak Ibu, kita jadi guru, bongkar dulu ya mindsetnya dengan ya. Termasuk saya juga. Kita jadi guru, jangan kita jaim. Oh, jaim. Jaga ini. Jangan terlalu jaim lah. Kalau jaim boleh, tapi jangan terlalu. Artinya kita apa namanya istilahnya gengsi ya, gengsi terhadap. Jadi gimana caranya? Kita mau tanya nggak berani atau malu ya. Tergantung kita cara bertanya kita, tergantung bagaimana cara kita mengguru gitu ya. Kalau bagus ya, ajar ya. Itu mungkin ranah kita sebagai guru belajar kita mungkin turun gitu. Mungkin lebih cara yang elegan lah. Coba kamu nak ke depan presentasikan bagaimana cara membuatnya supaya teman-teman yang lain tahu, kan bisa kan ya? Supaya teman-teman yang lain tahu, karena kita juga pengen tahu. Nah itu cara yang elegan bisa kita lakukan. Intinya tadi harus semuanya tercover semua elemen. Ya, kalau satu proyek tidak harus tercover semua elemen dan dimensi yang ada. Kita pilih mana yang spesifik, yang spesifik dan mana. 2 atau 3 itu kita ambil dan itu sebagai bahan untuk kita masukkan nilai rapor. Ya, itu. Nah, misalkan contoh di sini elemennya akhlak beragama, subnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Itu cara menilai kita. Ya, kalau berdasarkan dari fasenya itu yang pertama di fase PAUD atau fase persiapan ya, itu mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah kalau kita yang di SMK kelas 10 atau kelas 11, 12 itu ada di sini Bapak Ibu. Ya di sini di fase D atau fase E, F di sini. Ini penilaian kita. Ketika kita menilai standarnya dari ini, ketika kita membuat atau menyelenggarakan P5 dengan tema ya yang itu dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, elemennya akhlak beragama, ini standarnya misalkan kita sebagai ketetapan untuk nilai ya, maka berarti ini katakanlah sebagai berkembang istilahnya tadi di bawah ada berkembang sesuai harapan ISH itu di sini. Ini kalau kita yang tetapkan, itu yang tetapkan, bukan orang lain. Jadi standarnya dari ini. Apa itu standarnya? Yaitu siswa mampu memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Ini BSH-nya. Ya. Nah, kalau siswa itu kok ternyata lebih dari ini, berarti dia nilainya di atasnya mana? Ini. Dia mampu menerapkan. Jadi dia nilainya GSH. Ya. Kalau siswa itu kok di bawahnya ini, berarti bisa jadi ke sini nilainya. Dia hanya mampu memahami sebagai kualitas dan atau sifat Tuhan yang diterangkan dalam kitab suci agama masing-masing, menghubungkan kualitas positif Tuhan dengan sikap pribadinya. Ini.